Meskipun kesepakatan gencatan senjata Gaza telah berlaku sejak 10 Oktober lalu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, melontarkan perintah tegas yang mengindikasikan operasi militer akan terus berlanjut. Katz menginstruksikan IDF untuk memprioritaskan penghancuran terowongan Hamas di sebagian wilayah jalur Gaza yang masih berada di bawah kendali Israel, yang disebutnya zona kuning. Langkah ini, menurut Katz, dikoordinasikan dengan Amerika Serikat, AS, dan sejalan dengan rencana perdamaian usulan Presiden Donald Trump. Apa yang dimaksud dengan zona kuning di tengah gencatan senjata? Mengapa penghancuran terowongan, yang diklaim masih tersisa 60%, dianggap sebagai tujuan strategis paling penting? Dan bagaimana misi demilitarisasi mutlak ini dapat merusak fondasi perjanjian gencatan senjata itu sendiri? Prioritas IDF, menghancurkan 60% sisa terowongan. Dalam pernyataan via media sosial X, Menteri Pertahanan Israel Katz secara eksplisit memberikan instruksi kepada militer negaranya, IDF. Instruksi prioritas, Katz menginstruksikan IDF untuk memprioritaskan terowongan sebagai tugas utama di zona kuning, wilayah yang saat ini berada di bawah kendali Israel. Prioritas ini diletakkan di samping tugas melindungi tentara dan masyarakat Israel. Tujuan strategis paling penting, Katz menegaskan bahwa demilitarisasi Gaza melalui penghancuran terowongan teror Hamas, selain pelucutan senjata Hamas, adalah tujuan strategis paling penting untuk mencapai kemenangan di Gaza. Sisa terowongan, Katz mengklaim bahwa sekitar 60% terowongan teror masih tersisa, dan penghancuran total terowongan inilah yang menjadi misi strategis utama. Ini menunjukkan bahwa meskipun gencatan senjata bertujuan memulihkan ketenangan, Israel melihat kelanjutan operasi counter-teror di bawah tanah sebagai bagian tak terpisahkan dari kemenangan final. Koordinasi dengan AS dan rencana Trump. Yang menarik, Katz menyebutkan bahwa langkah militeristik ini dilakukan bersamaan dengan diskusi tingkat tinggi dengan para pejabat Amerika Serikat. Sesuai rencana AS, menurut Katz, langkah penghancuran terowongan ini sejalan dengan perlunya mengimplementasikan rencana perdamaian usulan Presiden Donald Trump. Tujuan bersama, diskusi dengan AS bertujuan memastikan pembongkaran dan penghancuran sepenuhnya semua terowongan teror di wilayah yang tersisa, di bawah tanggung jawab Israel, selain melucuti senjata Hamas. Membubarkan Hamas, koordinasi ini menguatkan pandangan Israel bahwa tujuannya tidak hanya mengamankan perbatasan, tetapi juga membubarkan Hamas sepenuhnya sebagai entitas militer. Klaim koordinasi dengan AS ini sangat penting, karena ini menyiratkan bahwa AS memberikan endorsement terhadap operasi militer Israel yang berlanjut, meskipun ada gencatan senjata yang dimediasi secara regional dan internasional. Misi moral dan kontra gencatan senjata. Katz juga menekankan adanya misi moral yang mendesak, yaitu memulangkan semua sandera dan korban tewas Israel ke rumah-rumah mereka. Misi moral? Kami akan melakukan segalanya untuk memenuhi misi suci dan krusial ini, tegas Katz. Misi ini sejalan dengan tahap pertama gencatan senjata, yang mencakup pemulangan sandera Israel dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina dan penarikan sebagian pasukan Israel. Kontradiksi perjanjian. Namun, instruksi penghancuran terowongan yang berlanjut, terutama di zona kuning, bisa dilihat sebagai tindakan yang melanggar semangat gencatan senjata, yang seharusnya berujung pada pembangunan kembali Gaza dan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas, bukan operasi militer berkelanjutan. Tantangan Netanyahu. Pernyataan Katz ini juga menggemakan ketegasan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu sebelumnya, yang mengatakan Israel tidak akan meminta izin siapapun untuk menyerang musuh di Gaza atau Lebanon, dan akan mempertahankan kendali keamanan atas Gaza. Kedua pernyataan ini menunjukkan bahwa Israel bertekad untuk mendefinisikan dan menerapkan demilitarisasi Gaza dengan caranya sendiri, terlepas dari kerangka waktu gencatan senjata. Instruksi Menteri Pertahanan Israel Katz untuk melanjutkan penghancuran terowongan Hamas di zona kuning, Gaza menegaskan bahwa tujuan strategis Israel, yaitu demilitarisasi total dan pembubaran Hamas, belum berakhir, meskipun ada gencatan senjata. Langkah ini, yang diklaim terkoordinasi dengan AS dan sejalan dengan rencana Trump, menunjukkan bahwa Israel memandang penghancuran infrastruktur teror sebagai prasyarat mutlak bagi kemenangan. Namun, operasi militer yang berlanjut ini berpotensi merusak kepercayaan dan stabilitas yang baru saja dicapai melalui perundingan gencatan senjata.